Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tony Tari Persiahan. Saya dari Fakultas Filsafat tingkat 2. Saya berkuliah di Universitas Advent Indonesia. Dengan judul renungan yang saya bawakan pada saat ini adalah Kita Tidak Tahu. Sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berdiri di depan dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga Yesus Kristus yang terlihat dan bukan hamba yang hina ini. Terpujilah nama-Mu saat ini ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan menceritakan sebuah kisah di tahun 2004. Dan kejadian ini di Sumatera Utara, yang lebih tepatnya di Aceh. Dan begitu banyak penduduk-penduduk di Aceh, dan begitu banyak warga-warga di Aceh, dan bahkan yang berkeluarga sekalipun. Dan begitu juga banyak anak-anak, banyak juga anak remaja, dan juga banyak anak dewasa, dan begitu juga orang tua. Dan kota tersebut kota yang indah. Dan begitu juga banyak kendaraan-kendaraan di Banda Aceh dan juga di sekitarnya banyak pepohonan dan juga kebun-kebun. Di saat Banda Aceh begitu sangat luar biasa dan begitu berjaya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, ketika air tsunami ini sudah menghantam di dalam jangka 1 jam, bahwa masyarakat Aceh dan juga penduduk-penduduk Aceh dihantam oleh tsunami. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang meninggal, termasuk orang tua, termasuk anak-anak, termasuk anak remaja, dan termasuk yang berkeluarga. Dan begitu banyak kota-kota Aceh yang dihantam oleh tsunami. Dan begitu banyak rumah-rumah Aceh dihantam oleh tsunami. Dan begitu banyak harta dan kekayaan dihantam sekejap di dalam jangka 1 jam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kejadian tsunami yang terjadi di tahun 2004. Bahwa cerita ini sungguh sangat familiar, sudah banyak mengetahui di dalam publik. Tetapi ini sungguh sangat peristiwa yang sungguh sangat menyedihkan. Di dalam banyak masyarakat itu tidak mengetahui apa yang terjadi masa akan datang, sehingga mereka dapat ditenggelamkan oleh tsunami yang begitu dahsyat dan banyak memakan korban pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kita sudah mengalami COVID-19. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini. Seorang pun manusia tidak tahu apa yang terjadi masa akan datang. Begitu juga dengan COVID-19 ini, tidak ada yang tahu. Tetapi ini sudah terjadi, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi, bencana-bencana yang kita tidak tahu. Dan bahkan kita pun mati, kita tidak tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ada solusi bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Di dalam Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini Yohanes amarkan dan juga beritakan kepada kita. Dan firman ini sungguh sangat menguatkan saya dan saudara, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang adalah masa yang begitu sangat suram, masa begitu yang sangat mengerikan di dalam dunia ini. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, kita tidak tahu kapannya mati. Dan itulah sebabnya di dalam firman ini, bertobatlah supaya kita dapat meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, bahkan dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menerima kuasa dari Kristus, sehingga kita dapat diubahkan menjadi tabiat surgawi. Dan pikiran kita pun dapat diubahkan dan tidak berpikir seorang seperti berpikir dunia, tetapi kita berpikir seorang surgawi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak perlu saudara begitu
banyak melakukan sebuah aktivitas dan begitu banyak perjuangan-perjuangan dan begitu banyak title-title, tetapi kita tidak dapat menerima kuasa dari Tuhan untuk dapat menerima tabiat dari surgawi, ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena kematian tidak ada yang tahu. Selagi kita hidup, saudaraku, gunakanlah kesempatan ini, bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan, bukan waktu untuk kita, saudaraku, tapi waktu untuk Tuhan. Oleh karena Tuhan yang amat begitu besar, yang begitu dahsyat, yang memiliki segala sesuatu, yang menyingkapkan segala sesuatu yang terjadi masa akan datang. Dan Tuhan menjanjikan bahwa tabiat kita akan diubahkan ketika kita meninggalkan dosa dan kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita dapat ditobatkan dan menerima tabiat surgawi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu tokoh Alkitab, bagaimana dia adalah seorang pembunuh. Dia menganiaya orang-orang Kristen dan menganiaya tubuh Kristus. Tetapi Yesus mengatakan kepada seorang ini, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Tapi Yesus tidak menghukum dia. Tetapi Yesus tidak balas dendam kepada dia. Tetapi Yesus menobatkan dia sehingga dia melakukan pekerjaan Tuhan dan menerima tabiat seperti Allah, yaitu adalah Rasul Paulus yang dulunya adalah disebut namanya Saulus, menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya tubuh Kristus. Tetapi Tuhan menobatkan Rasul Paulus dan dia dipakai menjadi pengabar Injil ke seluruh dunia untuk melakukan pekerjaan ini sehingga dia dapat bertobat dan menerima karakter seperti Yesus Kristus yang Tuhan harapkan, seperti teladan yang begitu sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Paulus tidak pernah berpikir dia dapat ditobatkan oleh Tuhan, dan juga dia digunakan Tuhan untuk melakukan sebuah pengabar Injil atau berpanjang lidah dalam melakukan pelayanan ini dan menanggung salib Yesus Kristus dan memikul salib Yesus Kristus. Dan dia melakukan ini dengan segenap hatinya, dan dia melakukan sebuah pekerjaan yang mulia. Ini sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Rasul Paulus yang adalah seorang penganiaya di zaman masa lampaunya, atau disebut di zaman kegelapannya. Oleh karena dia menerima terang, dan hidupannya pun menjadi terang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana cara Tuhan. Tuhan memanggil saya tidak tahu, saudaraku. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pengabar Injil, atau seorang pelayan Tuhan, atau seorang yang dibenarkan di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 ini. Karena latar belakang saya adalah latar belakang non-Advent. Saya menerima pekabaran di tahun 2014, tetapi Tuhan memanggil saya di tahun 2018. Ini adalah mujizat Tuhan, karena kita tidak tahu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pertobatan Tuhan memberikan kepada umat-umat Tuhan dengan kesempatan, dengan waktu yang terbaik. Mari kita gunakan supaya kita dapat melihat begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan, sehingga kita dapat diubahkan seperti Tuhan harapkan. Oleh karena kerajaan surga sudah dekat, tetapi kita tidak tahu kerajaan surga ini akan diturunkan ke bumi ini. Itu sebabnya saya dan saudara, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan kita dan tidak mengecewakan Tuhan dan tidak melanggar 10 hukum Tuhan. Tetapi kita mencintai dan mengasihi perintah-perintah Tuhan, sehingga kita dapat diubahkan dan menerima tabiat seperti Yesus Kristus. Waktu ini adalah waktu kesempatan, dan kejadian masa akan datang kita tidak tahu, dan kita tidak tahu kapannya mati. Tetapi sebelum kita mati, saudaraku, mari kita bertobat. Tetapi kita mati di dalam pertobatan, maka kita akan menerima kerajaan surga yang Tuhan sudah tentukan kepada saya dan saudara. Jika ini kerinduan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang begitu sangat luar biasa. Sesungguhnya kami tidak tahu ya Tuhan, kami ini bodoh ya Tuhan. Kami tidak pernah melihat bagaimana kemuliaan-Mu,
mujizat-Mu yang begitu sangat indah, kesempatan yang begitu Engkau berikan dengan berlimpah-limpah. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu memahami kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang amat begitu sempurna, sehingga kami dapat ditobatkan dan melihat bagaimana kerajaan surga yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Tuhan, tuntun kami ya Bapa, supaya kami dapat disanggupkan. Dan juga saudara-saudaraku yang menonton pada saat ini, biarlah Tuhan memberikan jiwa kerohanian, jiwa ketekunan untuk melihat semua atas kebenaran-Mu. Ini doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan percaya.